Kebanyakan dari kita memiliki pemahaman yang cukup baik tentang peristiwa-peristiwa besar yang tercatat dalam buku sejarah kita. Tetapi, ada beberapa peristiwa sejarah yang lebih samar dan tampaknya tidak memiliki penjelasan logis. Diharapkan seiring waktu dan semakin banyak penelitian yang dilakukan, kita akan belajar lebih banyak tentang kasus-kasus ini dan beberapa jawaban akhirnya akan ditemukan. Nomor 10. Sebuah situs arkeologi di Malta membuat para peneliti kebingungan karena mereka belum bisa mengetahui siapa yang membangun situs ini atau untuk apa situs ini digunakan oleh orang-orang yang tinggal di daerah tersebut ribuan tahun yang lalu. Situs yang dimaksud bernama Hypogeum Rumah Atelian dan terletak dekat Grand Harbour di Valletta di Malta. Sejarah penemuannya sangat luar biasa karena tidak ada yang tahu situs ini ada sampai akhirnya ditemukan secara tidak sengaja. Pada tahun 1902, seorang tukang batu ditugaskan untuk membangun rumah-rumah di daerah tersebut. Dan ia sedang dalam proses meletakkan fondasi bangunan-bangunan itu. Saat ia sedang menggali tanah, ia tanpa sengaja menghancurkan atap Hypogeum Rumah Atelian. Namun ia sama sekali tidak tahu bahwa ia baru saja membuat penemuan sejarah yang penting. Ketika lokasi tersebut disurvei, ditemukan bahwa sebagian besar bagian atas bangunan telah hancur akibat pekerjaan konstruksi yang sudah dimulai. Namun tidak semuanya hilang karena segera diketahui bahwa tingkat-tingkat bawah bangunan masih tetap butuh. Penggalian segera dimulai dan pada tahun 1903 lokasi tersebut menjadi milik seorang anggota masyarakat. Dan selama 8 tahun berikutnya, para arkeolog menggali sebanyak mungkin bagian dari kompleks tersebut dan ditemukan bahwa bangunan itu dibangun dengan 3 tingkat yang berbeda. Para sejarawan tidak tahu bagaimana harus menafsirkan struktur kompleks tersebut karena tampaknya itu adalah semacam labirin yang mengarah ke berbagai ruangan. Mereka juga menemukan koridor dan sudut-sudut kecil di dalam kompleks itu, tetapi mereka tidak yakin untuk apa ruangan-ruangan tersebut digunakan. Seluruh labirin itu telah dipahat dengan sangat teliti dari batu kapur, dan beberapa hasil pekerjaan yang ditemukan memiliki kualitas yang sangat baik. Beberapa pekerjaan batu tersebut sangat rapi dan presisi, dan kita tidak tahu bagaimana hal ini bisa dilakukan dengan alat-alat primitif ribuan tahun yang lalu. Seiring penggalian berlanjut, beberapa lubang bundar ditemukan di berbagai area terbuka, dan diduga bahwa area-area ini digunakan selama upacara pemujaan. Namun karena konstruksi aneh dari Hypogeum Halsaflieni, beberapa orang memiliki teori lain tentang apa tujuan dari bangunan ini. Beberapa sejarawan percaya bahwa metode konstruksi khusus ini dipilih untuk meningkatkan sifat akustik kompleks tersebut, karena ruang-ruangnya tampak disesuaikan dengan spektrum frekuensi tertentu. Jika memang demikian, Hypogeum Halsaflieni mungkin merupakan salah satu struktur tertua yang pernah dibuat dengan tujuan meningkatkan suara alat musik. Meskipun struktur itu sendiri misterius, beberapa peninggalan yang ditemukan di sana juga cukup aneh. Di antara benda-benda tersebut, ada sebuah patung kecil yang diberi nama Sleeping Lady. Patung itu diyakini mewakili Ibu Pertiwi, atau menurut pendapat beberapa ahli, itu adalah representasi dari akhir kehidupan. Situs ini yang berasal dari antara tahun 4000 dan 2500 sebelum Masehi memerlukan banyak penelitian lebih lanjut dan penggalian kemungkinan akan terus berlangsung dalam waktu yang lama ke depan. Semoga penelitian akan mengungkap lebih banyak tentang orang-orang misterius ini dan cara mereka menjalani hidup pada masa itu. Nomor 9. Pada awalnya, daftar Raja Sumeria dianggap hanya berisi makhluk dan tokoh dari mitologi peradaban itu. Namun, penemuan-penemuan yang telah dilakukan berkat analisis DNA mungkin membuktikan sebaliknya, sehingga menambah misteri pada penemuan aneh ini. Nama pertama dalam daftar tersebut berasal dari 226.000 tahun yang lalu, yang mungkin terdengar aneh karena para sejarawan tidak percaya bahwa peradaban sudah ada pada masa itu. Diperkirakan bahwa peradaban Sumeria baru dimulai pada tahun 5400 sebelum Masehi dan berakhir 600 tahun kemudian. Oleh karena itu, fakta bahwa daftar raja dimulai ratusan ribu tahun sebelumnya membuat para sejarawan kebingungan. Berikut ini adalah daftar nama raja yang memerintah Sumeria hingga tahun 1817 sebelum Masehi. Nama-nama tersebut ditulis dalam bahasa Sumeria seperti yang diharapkan, dan nama-nama ini terukir pada tablet tanah liat yang ditemukan di Mesopotamia kuno yang sekarang dikenal sebagai Irak Selatan. Daftar tersebut ditemukan selama beberapa penggalian di wilayah itu pada abad ke-20, dan fragmen pertama ditemukan oleh ilmuwan Jerman Amerika Hermann Hilprecht. Dia secara kebetulan menemukan temuan itu pada akhir tahun 1900-an, dan setelah melakukan banyak penelitian, dia menerbitkan temuannya pada tahun 1906. Pada tahun 1911, Jean Vincent Sille menemukan lebih banyak fragmen, dan selama bertahun-tahun, 18 fragmen berhasil ditemukan dari bawah tanah.
Itu juga menceritakan tentang banjir besar, sangat mirip dengan yang dijelaskan dalam Alkitab, yang terjadi di daerah itu ribuan tahun yang lalu. Namun masih belum diketahui apakah ini merupakan kisah fiksi atau catatan sejarah. Yang membuat daftar Raja Sumeria begitu aneh adalah kenyataan bahwa beberapa raja yang disebutkan sebelum banjir besar ini dikatakan memerintah selama ribuan tahun sekaligus, yang tentu saja seharusnya mustahil. 8 dari raja yang disebutkan memerintah selama total 341.200 tahun, yang menyebabkan beberapa orang berpendapat bahwa daftar tersebut adalah fiksi atau menceritakan mitologi dari era tersebut. Raja Enmuluwana tercatat memerintah selama 43.200 tahun, dan Raja Kali-Kali Yuga tercatat sebagai penguasa selama 432.000 tahun. Hal ini semakin memperkuat teori mitologi, karena angka 432 sering digunakan dalam mistisisme sepanjang sejarah. Angka ini juga penting bagi bangsa Viking, Maya, dan Yunani kuno. Namun, yang lain memiliki penjelasan yang lebih logis. Beberapa sejarawan percaya bahwa angka-angka ini dikodekan dalam sebuah rumus yang menggunakan sistem matematika Sumeria berbasis 60. Ketika ini diterapkan pada daftar tersebut, masa pemerintahan para raja sebelum banjir ini menjadi jauh lebih masuk akal. Namun ketika diterapkan pada raja-raja setelah banjir, sistem ini gagal. Menurut daftar tersebut, setelah air bah surut, kerajaan Sumeria turun dari langit dan sebuah kota baru bernama Kish didirikan. Beberapa raja yang disebutkan setelah periode ini adalah Nangis Lisma yang memerintah selama 670 tahun dan Zukakip yang menjadi raja selama 900 tahun. Beberapa sejarawan membandingkan masa pemerintahan yang panjang ini dengan para raja dalam Alkitab, yang juga dikatakan hidup selama ratusan tahun. Beberapa orang bahkan menyarankan bahwa daftar ini entah bagaimana terhubung dengan para raja tersebut, tetapi hal itu belum terbukti. Secara total, para raja setelah banjir memerintah selama 24.510 tahun, 3 bulan, dan 3,5 hari. Kekuasaan kerajaan kemudian berpindah ke Uruk dan beberapa wilayah lain di Irak modern. Seiring berlanjutnya kronologi dalam daftar, masa pemerintahan setiap raja menjadi lebih singkat, kecuali beberapa lagi yang tercatat memerintah selama berabad-abad. Untuk waktu yang lama, diyakini bahwa bangsa Sumeria menciptakan peradaban manusia pertama di dunia. Namun, berkat tes DNA yang dilakukan pada sampel yang diserahkan oleh seorang pria bernama Albert Perry, ia diberitahu bahwa DNA-nya dapat ditelusuri kembali ke seorang nenek moyang yang hidup sekitar 338.000 tahun yang lalu. Hal ini dianggap mustahil dan masih dianggap mustahil oleh banyak orang. Oleh karena itu, banyak orang tetap bersikeras bahwa para raja dalam daftar ini benar-benar mungkin hidup selama ribuan tahun. Namun untuk saat ini, hal ini masih disikapi dengan skeptis sampai informasi lebih lanjut dapat ditemukan. Nomor 8. Kasus membingungkan Sir Charles Kingsford Smith bermula pada tahun 1935, dan karena dia tidak pernah ditemukan, kasusnya tetap menjadi misteri Australia yang belum terpecahkan. Smith memiliki nama besar selama hidupnya karena dia dikenal sebagai seorang penerbang ahli yang sangat karismatik. Karirnya ditandai dengan banyak prestasi yang belum pernah dicapai oleh siapapun sebelumnya. Seperti terbang melintasi seluruh Australia tanpa henti, terbang dari Australia ke Selandia Baru, lalu dari Australia ke London, dan menyelesaikan penyeberangan Samudra Pasifik ke arah timur untuk pertama kalinya. Semua prestasi ini sudah luar biasa dengan sendirinya, tetapi semuanya tertutupi oleh peristiwa yang terjadi pada tahun 1935. Itu dimulai pada tanggal 7 November tahun itu, ketika Smith memutuskan untuk terbang dari London kembali ke Australia. Pada saat itu, Smith atau Smithy, seperti ia dikenal oleh teman-temannya, berusia 38 tahun dan ia memutuskan untuk melakukan penerbangan itu bersama Tommy Peterbridge. Dan malam itu, saat matahari terbenam, mereka berdua lepas landas dengan pesawat bermesin tunggal yang bernama Lady Southern Cross. Mereka berhenti untuk mengisi bahan bakar di Allahabad, India. Setelah itu, mereka menuju ke Singapura. Mereka terlihat di udara saat terbang melewati pilot lain, Jimmy Melrose, yang langsung melaporkan penampakan itu karena dia sangat senang bisa bertemu dengan duo terkenal tersebut. Dipercaya bahwa Melrose adalah orang terakhir yang melihat Smith dan Peterbridge sebelum mereka menghilang. Perlu dicatat bahwa setelah Smith hampir kehilangan nyawanya saat terbang di atas pantai Bondi ketika masih muda, dia mengembangkan fobia terhadap air. Ini berarti setiap kali dia terbang di atas air, dia rentan mengalami serangan panik. Namun tetap tidak diketahui apakah ini ada hubungannya dengan hilangnya dia, tetapi tampaknya tidak mungkin karena dia memiliki co-pilot bersamanya, yang bisa saja mengambil alih kendali pesawat kapan saja. Ketika mereka berdua gagal tiba di tujuan mereka, banyak teori yang dikemukakan tentang apa yang mungkin terjadi pada mereka.
Kebanyakan orang berasumsi bahwa pesawat mereka jatuh ke pepohonan tinggi di Ai Island di Myanmar, dan itu masuk akal. Peta yang digunakan oleh Smith belum memuat pulau tersebut, sehingga dia mungkin lupa bahwa pulau itu ada di jalur penerbangannya. Selain itu, salah satu kaki roda pendaratan pesawat ditemukan di pulau tersebut sekitar 18 bulan setelah kedua orang itu menghilang. 3 bulan setelah mereka hilang, seorang penerbang lain melaporkan melihat beberapa pohon tinggi di pulau itu yang telah patah menjadi 2. Tetapi karena tidak ada puing-puing lain yang ditemukan, tidak dapat dipastikan apakah hal itu disebabkan oleh kecelakaan pesawat Smith. Beberapa orang percaya bahwa roda pendaratan itu hanya terdampar di pulau tersebut, dan bahwa pesawat Smith sebenarnya jatuh jauh lebih ke selatan. Sejak saat itu, beberapa orang, termasuk sejarawan Ian McKenzie, telah mencari petunjuk lebih lanjut di pulau tersebut, namun tidak membuahkan hasil. Karena tidak ada lagi yang ditemukan, hilangnya Smith dan Peter Bridge tidak pernah terpecahkan, dan peristiwa yang terjadi pada malam itu mungkin tidak akan pernah terungkap. Nomor 7. Selalu membuat gelisah ketika ditemukan bukti bahwa seseorang yang diduga telah meninggal ternyata masih hidup di suatu tempat, tanpa sepengetahuan teman dan keluarganya. Meskipun belum pernah terbukti secara pasti bahwa Herschel Greenspan selamat dari Perang Dunia Kedua, satu foto tampaknya menunjukkan bahwa memang itulah yang terjadi. Greenspan, yang berasal dari Hannover, Jerman, tidak pernah secara resmi menjadi warga negara Jerman, berkat Undang-Undang Kewarganegaraan Jerman tahun 1913 yang menetapkan bahwa seorang anak yang lahir di Jerman hanya bisa mendapatkan kewarganegaraan jika kedua orang tuanya juga lahir di sana. Sebaliknya, dia menjadi warga negara Polandia bersama dengan seluruh keluarganya setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama. Saat tinggal di Hannover, diumumkan bahwa semua orang Yahudi Polandia di Jerman akan ditangkap, dan keluarga Greenspan termasuk di antara 12.000 orang yang ditahan. Semua harta benda dan tanah mereka disita, dan mereka dipaksa untuk kembali ke Polandia dengan kereta api. Setelah mereka sampai di perbatasan, mereka harus berjalan sekitar 2 mil untuk mencapai kota. Tetapi mereka ditolak masuk dan harus tetap berada di perbatasan, di mana mereka dirawat oleh Palang Merah. Kondisinya sangat buruk, dan banyak orang jatuh sakit. Greenspan tidak bisa lagi mentolerir perlakuan seperti ini, jadi dia menyusun rencana licik. Setelah mendapatkan sejumlah uang, dia membeli senjata api dan pergi ke kedutaan Jerman di Paris. Dia menuntut untuk berbicara dengan pejabat kedutaan, mengaku sebagai mata-mata, dan mengatakan bahwa dia memiliki informasi penting untuk disampaikan. Dia menyatakan bahwa dia hanya akan menyerahkan informasi itu kepada duta besar, yang dia sebut sebagai Yang Mulia. Namun dia harus puas berbicara dengan Ernst von Rath, seorang pejabat junior. Dia dibawa ke kantor von Rath, di mana dia diminta untuk membahas informasi yang dimaksud. Tetapi sebaliknya, Greenspan mengeluarkan senjatanya dan menembak. Dia segera ditangkap dan dia sepenuhnya mengakui kejahatan tersebut. Greenspan menjadi semacam selebritas karena tindakannya yang gegabah, dan dia memberikan beberapa wawancara saat berada di penjara Fresnes di Paris. Upaya dilakukan oleh pihak penuntut untuk mengirimnya kembali ke Jerman agar diadili, tetapi pemerintah Perancis menolak. Akhirnya, dia dipindahkan ke Burgas, tetapi saat dia dan beberapa tahanan lainnya sedang diangkut ke sana, mereka diserang oleh pesawat-pesawat Jerman. Beberapa tahanan berhasil melarikan diri selama kekacauan yang terjadi, dan diasumsikan bahwa Greenspan telah bergabung dengan mereka, karena dia tidak termasuk di antara mereka yang akhirnya sampai di Burgas. Seandainya dia tahu hal ini, kemungkinan besar dia akan melarikan diri, tetapi sebaliknya dia berjalan ke Burgas, di mana dia menyerahkan diri kepada polisi, menjelaskan bahwa dia hanya tertinggal ketika para tahanan lainnya dikumpulkan setelah serangan itu. Dia kemudian dipenjara di Toulouse, tetapi Jerman masih mencarinya. Karena pada saat itu Prancis sudah menyerah, mereka menuntut agar Greenspan diserahkan meskipun dia telah ditolak kewarganegaraan Jerman. Pemerintah Prancis tidak menentang tuntutan ini dan Greenspan dipenjara di Prince Albrechtstraße. Akhirnya dia dipindahkan ke Magdeburg, tetapi nasibnya setelah itu tetap tidak diketahui. Beberapa orang percaya dia meninggal saat dalam tahanan, tetapi yang lain berspekulasi bahwa dia berhasil bertahan selama perang dan telah pindah ke Paris. Teori ini semakin diperkuat pada tahun 1946 dengan munculnya sebuah foto yang menunjukkan seorang pria yang, menurut banyak orang, adalah Greenspan. Foto itu diambil di Jerman dan meskipun tidak pernah dikonfirmasi bahwa itu memang Greenspan, banyak orang percaya dia kemudian hidup lama tanpa terdeteksi oleh otoritas Jerman. Nomor 6. Personel militer telah melaporkan melihat cahaya aneh di langit selama beberapa dekade, dan kasus hilangnya 2 pilot, Felix Moncla dan Robert Wilson, yang belum terpecahkan bukanlah pengecualian. Insiden itu terjadi pada malam tanggal 23 November 1953. Menurut semua laporan, malam itu adalah malam yang penuh badai.
Dan anggota Komando Pertahanan Udara Amerika Serikat yang ditempatkan dekat perbatasan Kanada menjadi curiga ketika mereka melihat sebuah pesawat mendekat di radar mereka. Awalnya diduga itu mungkin pesawat Kanada, tetapi untuk memastikan, sebuah jet F-89C Scorpion segera diterbangkan dari pangkalan Angkatan Udara Kinross yang terdekat untuk menyelidiki. Di dalam pesawat itu ada Letnan 1 Felix Moncla yang menerbangkan pesawat, dan Letnan 2 Robert Wilson yang bertugas melacak pesawat tersebut melalui radar. Selama beberapa bulan berikutnya, keadaan menjadi sangat aneh di udara. Dan menurut para ahli UFO, ini menjadi salah satu penampakan UFO militer paling aneh yang pernah tercatat. Awalnya diperkirakan pesawat itu akan cukup mudah ditemukan, namun kenyataannya tidak demikian. Begitu jet lepas landas, Wilson kesulitan melacak pesawat itu melalui radar karena terus-menerus mengubah arah. Hal ini diteruskan ke kru darat yang kemudian mulai mengerahkan Moncla. Dia mempercepat hingga 500 mil per jam dan akhirnya mulai mendekati pesawat tak dikenal itu. Tetapi pada saat itu, setengah jam sudah berlalu. Kru darat terkejut dengan kemampuan manuver pesawat lain itu, dan mereka menyaksikan dengan cemas saat jet mulai mendekati sasarannya. Mereka menginstruksikan Moncla untuk turun dari 25.000 kaki ke 7.000 kaki. Dan sekitar 70 mil dari pantai Keweenaw Point, mereka akhirnya berhasil menyusul objek tak dikenal itu. Anggota militer yang sedang mengawasi radar menyatakan bahwa 2 titik di layar mereka mulai saling mendekat. Namun kemudian terjadi sesuatu yang tak terbayangkan. Sinyal Moncla dan Wilson di layar radar tiba-tiba menghilang, menyebabkan kekhawatiran besar bagi semua orang yang terlibat. Hanya beberapa detik kemudian, pesawat kedua tiba-tiba berubah arah sebelum titiknya juga menghilang tanpa penjelasan. Pesawat lain segera dikirim ke area tersebut untuk melihat apa yang terjadi, tetapi tak ditemukan tanda-tanda kedua pria itu. Pencarian dilakukan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, penjaga pantai, dan Angkatan Udara Kanada, tetapi tidak membuahkan hasil. Dalam laporannya kepada media, militer menjelaskan bahwa 2 sinyal di radar mereka tampak menyatu pada satu titik. Setelah itu, jet mereka tiba-tiba menghilang seolah-olah lenyap begitu saja. Namun, mereka segera mengubah pernyataan itu dan mengklaim bahwa operator radar telah salah menafsirkan apa yang dilihatnya, dan bahwa Moncla dan Wilson berhasil mencegat objek tersebut yang ternyata adalah pesawat C-047 Angkatan Udara Kanada. Mereka juga mengklaim bahwa pesawat tersebut telah menyimpang sekitar 30 mil dari jalur yang seharusnya, hingga memasuki wilayah udara terbatas. Ketika ditanya tentang Wilson dan Moncla, mereka berspekulasi bahwa pilot tiba-tiba mengalami vertigo yang menyebabkan pesawat jatuh ke danau superior saat kedua pria itu sedang kembali ke pangkalan setelah berhasil menyelesaikan misi mereka. Militer Kanada menyatakan bahwa itu adalah rekayasa karena mereka tidak mengirimkan penerbangan apapun malam itu. Dan lebih jauh lagi, istri Moncla awalnya diberitahu bahwa dia jatuh ke danau, lalu kemudian diberitahu bahwa pesawatnya meledak di udara. Setiap penyebutan tentang misi khusus ini dihapus dari catatan militer, dan insiden tersebut tidak pernah dijelaskan sepenuhnya. Banyak orang percaya bahwa ini adalah pertemuan dengan pesawat luar angkasa, tetapi apakah itu benar atau tidak, kemungkinan besar akan tetap tidak diketahui oleh publik karena bahkan tidak ada catatan tentang misi ini. Nomor 5. Jika Anda bertanya kepada orang yang ditemui secara acak di jalan, siapa yang mereka percaya menemukan Amerika, 99% orang akan menjawab dengan nama Christophorus Columbus. Inilah yang diajarkan kepada kita di sekolah dan oleh buku-buku sejarah. Tetapi menurut beberapa sumber, sebenarnya seorang pria asal Wales yang pertama kali sampai ke benua itu. Pada tahun 1170, Owain Gwynedd adalah penguasa sebuah county seremonial di Wales bernama Gwynedd. Dan dia masih dianggap sebagai salah satu raja terbaik dan terpenting yang pernah dimiliki negara itu. Beberapa kali, Owain dan Raja Henry II dari Inggris terlibat pertarungan mengenai kemerdekaan dan perluasan wilayah Wales, karena Henry berfokus untuk merebut kembali Wales untuk Inggris. Akhirnya Henry dikalahkan oleh Owain dan sekutunya di Wales, yang dibantu oleh cuaca buruk pada hari itu. Pada tahun 1170, Owain wafat dan hampir seketika, pertikaian terjadi di antara 13 anaknya tentang siapa yang akan menggantikannya di tahta. 2 putranya, Madiak dan Ririt, memutuskan bahwa mereka tidak ingin terlibat dalam perselisihan itu ataupun dengan anggota keluarga lainnya. Mereka menaiki kapal di Londrigo dan menurut legenda, mereka mulai berlayar ke barat tanpa tujuan tertentu karena mereka memutuskan untuk melihat kemana mereka akan sampai. Mereka berlayar melintasi Samudra Atlantik dan akhirnya tiba di benua Amerika. Mereka memutuskan bahwa mereka perlu membagikan penemuan ini kepada kaumnya. Jadi, Madiak berlayar kembali ke rumah untuk mencari lebih banyak pria.
Sesampainya di sana, dia menceritakan kepada penduduk setempat tentang kisah perjalanannya dan dunia baru yang telah dia dan saudaranya temukan. Terpukau oleh kisah-kisahnya, banyak pria mendaftar untuk perjalanan kedua, dan pada tahun 1117 mereka berlayar dari Pulau Lundi. Konon, rombongan itu berhasil kembali ke Amerika dan mereka mendarat di Teluk Mobile di Alabama. Lalu dari sana mereka menyusuri sungai Alabama, di mana mereka mendirikan beberapa benteng batu di sepanjang perjalanan. Suku-suku asli Amerika masih membicarakan hal ini dan telah mengonfirmasi bahwa benteng-benteng tersebut dibangun oleh pria-pria Kaukasia, meskipun tidak pernah terbukti bahwa itu adalah Madyak dan kelompok pelautnya. Namun para sejarawan telah mengonfirmasi bahwa struktur-struktur ini sangat mirip dengan kastil Dulwich Ellen di wilayah Conwy County, Wales. Struktur-struktur yang sama ini telah ditetapkan berasal dari sebelum kedatangan Christopher Columbus di benua tersebut, sehingga banyak orang percaya bahwa Madyak adalah penemu sejatinya. Baik Madyak, Ririt maupun para pengikut mereka tidak pernah terlihat lagi, dan ada spekulasi bahwa mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Amerika, di mana mereka mulai hidup sebagai bagian dari suku asli. Nomor 4. The Set Material adalah sebuah buku yang ditulis oleh Jane Roberts dan suaminya Robert Butts. Namun buku ini berbeda dari buku-buku lain yang pernah diterbitkan, karena mereka mengklaim bahwa buku tersebut berisi komunikasi mereka dengan sebuah entitas bernama Set. Kisah ini dimulai pada tahun 1963 ketika Jane dan Robert memiliki ide untuk melakukan penelitian untuk sebuah buku yang sedang ditulis Robert tentang persepsi ekstrasensorik. Mereka membeli papan Ouija dan mulai bereksperimen untuk melihat apakah rumor tentang papan ini benar adanya. Mereka tidak tahu bahwa hidup mereka akan berubah selamanya. Pada tanggal 3 Desember tahun itu, mereka mulai berbicara dengan entitas laki-laki yang mengaku bernama Seth. Mereka mulai menuliskan percakapan-percakapan ini, tetapi akhirnya Jane mulai menerima pesan tanpa papan Ouija, seolah-olah pesan-pesan itu langsung masuk ke dalam pikirannya. Ini berarti papan itu tidak lagi diperlukan, karena Jane bisa langsung menyampaikan pesan-pesan itu kepada Robert yang kemudian akan menuliskannya. Seth menjelaskan bahwa dia adalah makhluk energi murni, dan dia sudah tidak lagi tertarik dengan dunia fisik. Dia menambahkan bahwa dia telah menyelesaikan semua reinkarnasinya di bumi dan sekarang dia hidup di alam eksistensi yang berbeda. Dan lebih lanjut, informasi yang dia sampaikan kepada pasangan itu juga telah diberikan kepada banyak orang lain di masa lalu. Tetapi di setiap generasi baru, dia dan entitas lain akan mengulangi pesan mereka kembali. Seth tampak akrab dengan bahasa sehari-hari modern, dan Jane mengklaim bahwa pada banyak kesempatan ketika dia selesai berbicara dengan Seth, dia tidak bisa mengingat telah melakukannya atau minum anggur selama percakapan itu. Meskipun banyak pesan diterima dari Seth, tujuan utamanya adalah untuk mengajarkan Jane dan seluruh dunia bahwa mereka mampu menciptakan realitas mereka sendiri hanya melalui pikiran dan keyakinan mereka. Dia juga menjelaskan bahwa reinkarnasi itu sangat nyata dan bahwa itu adalah salah satu prinsip inti dari keberadaan. Tentang bagaimana setiap orang menciptakan realitasnya sendiri, dia memberi penjelasan. Ego batin seseorang bertanggung jawab untuk menciptakan bentuk fisik mereka dan lingkungan fisik langsung di sekitar mereka. Pengalaman yang mereka jalani ditentukan oleh harapan, keyakinan, dan sikap mereka, dan pengalaman itu diciptakan oleh ego luar. Singkatnya, Seth menjelaskan bahwa setiap orang menjalani kehidupan yang menjadi fokus mereka, dan bahwa hal itu hanya bisa diubah ketika mereka memutuskan untuk mengubah harapan dan keyakinan mereka. Jane menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini, menyatakan bahwa lingkungan fisik di sekitar kita diciptakan oleh pikiran kita. Pikiran-pikiran ini kemudian diisi dengan energi yang berasal dari pikiran banyak orang, dan peristiwa-peristiwa yang kita alami, baik sebagai kelompok maupun individu, diciptakan dengan cara yang sama, melalui pikiran dan energi. Selain itu, Seth mengklaim bahwa tidak ada awal atau akhir dari realitas, dan berjanji bahwa siapapun yang mengikutinya akan mengalami kesadaran yang berubah dan petualangan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sesi-sesi ini berlanjut selama 21 tahun lagi hingga Jane meninggal pada tahun 1984. Sementara banyak orang percaya bahwa Seth sebenarnya tidak pernah ada, banyak orang lain menemukan kebijaksanaan dalam tulisan-tulisan Jane karena mereka merasa bahwa buku-bukunya mengubah cara berpikir mereka tentang dunia menjadi lebih baik. Nomor 3. Pada tahun 1400-an dan 1500-an, keluarga bangsawan Corte Real yang berasal dari Spanyol dikenal memiliki kecintaan untuk menjelajahi lautan dunia. Dua putra keluarga tersebut, Gaspar dan Miguel, mewarisi kecintaan ini dari ayah mereka, João Vaz Corte Real. Gaspar dikatakan sebagai petualang sejati di antara keduanya, karena ia tumbuh besar dengan mendengar cerita tentang negeri-negeri yang jauh, dan ia dengan cepat belajar membaca peta.
Keinginannya untuk berpetualang semakin besar karena penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh penjelajah lain pada tahun 1500, yang mencakup jalur perdagangan baru, benua-benua baru, wilayah-wilayah baru, dan ras-ras yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Saat dewasa, Gaspar dipilih oleh Raja Manuel yang pertama dari Portugal untuk bergabung dengan penjelajah lain dalam menemukan wilayah-wilayah baru. Dan pada pelayaran pertamanya, ia mungkin telah mencapai Greenland, meskipun teori itu masih diperdebatkan. Ia mengklaim bahwa sebelum ia dan anak buahnya bisa menginjakan kaki di daratan, cuaca buruk memaksa mereka untuk kembali, tetapi ia benar-benar berniat untuk kembali dengan lebih banyak orang. Setelah ia mengumpulkan sekelompok besar penjelajah pada tahun 1501, ia berlayar lagi, kali ini dengan 3 kapal. Ketika mereka sampai di daerah itu, mereka menghadapi kesulitan karena kondisi yang penuh es. Kapal-kapal itu tidak dirancang untuk menembus es, jadi Gaspar memutuskan untuk mengubah arah dan diyakini bahwa rombongan itu mendarat di Newfoundland atau mungkin Labrador. Ekspedisi itu telah berhasil dan Gaspar membawa sekitar 60 orang yang tinggal di daerah ini kembali bersamanya ke Portugal. Namun sesuatu yang tidak kita ketahui terjadi di perjalanan, karena 2 kapal lainnya tiba dengan selamat, tetapi kapal Gaspar tidak ditemukan dimanapun. Miguel tidak bisa menerima bahwa saudaranya begitu saja menghilang, dan karena dia juga menyukai petualangan, serta telah dijanjikan sebagian dari tanah yang ditemukan, dia memutuskan untuk memulai pencarian untuk Gaspar. Pada tahun 1502, dia mengumpulkan sekelompok pelaut baru dan dengan 3 kapal berlayar dari Lisbon. Dia kembali menuju ke daerah di mana saudaranya terakhir kali terlihat, yang berarti dia dan anak buahnya harus melintasi perairan es yang sama seperti yang ditemui Gaspar dan kru-krunya. Hal ini ternyata bukan masalah besar karena mereka sampai di daerah tersebut tanpa banyak kesulitan. Namun kemudian Miguel membuat kesalahan fatal. Dia memutuskan bahwa mereka perlu menjelajahi wilayah lebih luas dengan lebih cepat dan memerintahkan ketiga kapal untuk berpisah. Mereka sepakat untuk bertemu di suatu tempat pada pertengahan Agustus tahun itu, dan 2 kapal memang tiba. Tetapi kapal Miguel telah menghilang, dan begitu pula saudara-saudaranya. Ada spekulasi bahwa kapalnya rusak parah akibat es atau tenggelam saat badai. Namun, keluarga Corte Real tidak menyerah. Pada tahun 1503, saudara mereka, Vasco Anes, mengirim 2 kapal ke daerah yang sama untuk mencari saudara-saudaranya, karena dia memang tidak diizinkan untuk ikut dalam ekspedisi itu. Dan beberapa sejarawan berspekulasi bahwa salah satu atau kedua saudara tersebut memutuskan untuk tidak kembali ke Portugal dan mereka hidup sampai tua di salah satu daerah itu. Namun tentu saja hal ini belum pernah terbukti dan para sejarawan hanya bisa berspekulasi tentang apa yang terjadi pada saudara-saudara Corte Real berabad-abad yang lalu. Nomor 2. Dikatakan bahwa orang-orang Belbeker berperan penting dalam membawa zaman perunggu ke Inggris dan mereka mungkin telah membantu dalam mendesain ulang Stonehenge. Tapi kita tahu sangat sedikit tentang peradaban ini dan kehidupan yang mereka jalani. Sekarang diyakini berkat analisis DNA bahwa orang-orang Belbeker tiba di Inggris sekitar tahun 2400 hingga 2600 sebelum Masehi, dan kedatangan mereka menandai berakhirnya periode Neolitikum. Selain itu, dikatakan bahwa DNA mereka menggantikan hampir seluruh DNA penduduk asli Inggris, yang berarti hampir tidak ada penduduk asli pulau itu yang berhubungan dengan manusia modern yang tinggal di sana sekarang. Hal ini ditentukan melalui sebuah studi yang membandingkan DNA orang-orang yang dimakamkan di Inggris sebelum dan sesudah kedatangan orang-orang misterius ini. Peneliti utama Profesor Ian Burns melaporkan bahwa DNA yang ditemukan pada sisa-sisa orang yang dimakamkan setelah kedatangan mereka sangat berbeda dari penduduk asli, yang menunjukkan adanya pergantian populasi besar-besaran. Orang-orang Belbeker diberi julukan ini berkat gaya tembikar mereka yang khas. Sekitar 4.500 tahun yang lalu, mereka mulai membuat tembikar berbentuk lonceng yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan pertama kali ditemukan di wilayah Spanyol dan Portugal modern. Gaya ini dengan cepat menjadi tren di Eropa, dan 1 abad kemudian, pertama kali terlihat di Britania. Meskipun belum ditemukan penjelasan pasti untuk hal ini, para ahli berpendapat bahwa orang-orang Belbeker sedang melakukan migrasi besar-besaran, dan mereka membawa gaya tembikar ini kemanapun mereka pergi. Selama beberapa ratus tahun, semakin banyak orang Belbeker yang datang ke Britania, dan tak lama kemudian, mereka hampir sepenuhnya menggantikan DNA penduduk asli wilayah tersebut. Kita bahkan memiliki gambaran yang cukup jelas tentang seperti apa penampilan mereka. Berkat DNA yang telah dianalisis, para peneliti percaya bahwa mereka memiliki kulit terang, rambut terang, dan mata berwarna terang. Pada saat kedatangan mereka, penduduk asli Britania umumnya memiliki mata coklat, rambut coklat, dan kulit berwarna zaitun, yang tentu saja sekarang sudah tidak lagi demikian.
Hal ini tampaknya mendukung teori bahwa penduduk asli secara bertahap digantikan, karena orang-orang Belbeker kemungkinan memiliki anak dengan penduduk asli yang akhirnya menghilang dari sejarah. Mengenai asal-usul orang Belbeker, awalnya diyakini bahwa mereka berasal dari Liberia, namun para ahli tidak 100% yakin tentang hal ini. Juga ada dugaan bahwa mereka bercampur dengan para pemburu pengumpul di Eropa sebelum melakukan perjalanan ke Britania, yang berarti bahwa DNA mereka juga telah berubah sebelum kedatangan mereka. Tidaklah normal jika DNA satu kelompok benar-benar mendominasi dan akhirnya menutupi kelompok lain. Tetapi beberapa ahli percaya ada penjelasan untuk hal ini. Mereka berpikir bahwa mungkin telah terjadi wabah dan tragedi pun menyusul. Sangat mungkin bahwa orang-orang Belbeker kebal terhadap efek penyakit tersebut, sedangkan orang Briton asli tidak. Dengan demikian, orang-orang Belbeker akan terus berkembang, sementara orang-orang Briton tewas akibat wabah, sehingga DNA mereka berkurang selama bertahun-tahun. Bahkan telah diduga bahwa mereka mulai menggunakan Stonehenge dan banyak situs Neolitikum lainnya yang telah dibangun di Britania, dan mereka mungkin ikut andil dalam mendesain ulang monumen terkenal itu, meskipun hal ini belum terbukti. Mereka memperkenalkan penduduk asli di Britania pada pengerjaan logam, panahan, dan gaya tembikar khas mereka. Jika salah satu dari hal ini terbukti benar secara pasti, hal itu bisa mengubah buku-buku sejarah seperti yang kita ketahui selama ini. Namun, untuk saat ini, kita masih punya banyak hal yang harus dipelajari tentang orang-orang Belbeker kuno ini. Nomor 1. Selama berabad-abad, para arkeolog telah menemukan beberapa artefak menakjubkan yang tampaknya tidak memiliki penjelasan. Beberapa ditemukan di tempat-tempat yang paling tak terduga. Tempat artefak itu seharusnya tidak berada, sementara yang lain dibuat oleh orang-orang yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Beberapa dikatakan mengandung kutukan, dan yang lain menggambarkan hewan serta benda-benda yang belum bisa kita identifikasi. Sehingga beberapa orang percaya bahwa artefak tersebut dibuat oleh makhluk dari dunia lain atau peradaban yang telah hilang di telan waktu. Lalu ada juga artefak-artefak yang dikatakan berhantu atau dirasuki oleh entitas jahat. Laporan-laporan seperti ini biasanya dianggap dengan skeptis, namun banyak pengunjung di sayap Mesir di Manchester Museum tetap bersikeras bahwa salah satu artefak yang dipamerkan di sana memiliki kehendak sendiri. Benda yang dimaksud adalah sebuah patung pemakaman dari Kerajaan Tengah yang dipajang di dalam kotak kaca di museum tersebut. Awalnya, benda itu dianggap hanya sebagai salah satu dari ratusan artefak Mesir kuno yang telah ditemukan selama bertahun-tahun. Namun suatu hari, semua itu berubah. Pada bulan Februari 2013, kurator museum Campbell Price sedang memimpin rombongan tur di bagian Mesir ketika ia melihat sesuatu yang aneh dan seharusnya tidak mungkin terjadi. Patung kecil itu yang disebut Napsenu pada zaman kuno dikuburkan bersama Firaun, karena diyakini bahwa patung itu akan menjadi wadah sekunder bagi roh Firaun jika muminya hancur. Perlu dicatat bahwa mumi dan patung kecil itu disumbangkan ke museum pada tahun 1933, dan sejak saat itu keduanya disimpan terpisah satu sama lain. Pada hari yang dimaksud, Price terkejut ketika ia melihat bahwa artefak itu menghadap ke arah yang salah, dan ia tidak punya penjelasan mengapa hal itu terjadi. Dia bertanya kepada seluruh staf di museum apakah ada yang memindahkannya, tapi tidak ada seorang pun yang melakukannya. Selain itu, hanya beberapa orang yang memiliki kunci untuk kotak khusus itu, tetapi tidak ada yang akan memindahkan patung tersebut tanpa meminta izin kepadanya terlebih dahulu. Dia membuka kotaknya, mengembalikan patung itu ke posisi semula, lalu mengunci kotaknya lagi. Keesokan harinya, patung itu kembali menghadap ke arah yang berbeda, dan hari berikutnya, patung itu berpindah lagi. Dia percaya pasti ada penjelasan logis untuk hal ini, seperti getaran yang tidak bisa dirasakan olehnya maupun para pengunjungnya. Tapi tidak ada artefak lain di dalam kotak yang sama yang bergerak sedikit pun, dan Pak Price pun dibuat bingung. Karena diduga seseorang telah mendapatkan akses ke kotak itu, sebuah kamera diarahkan ke sana, dan kamera itu akan mengambil foto setiap menit. Ketika gambar-gambar itu ditinjau, staf museum terkejut menemukan bahwa artefak tersebut berputar dengan sendirinya, sementara artefak lainnya tetap diam sempurna. Ada dugaan bahwa rotasi itu bisa saja disebabkan oleh perbedaan gesekan, yang tentu saja merupakan penjelasan yang masuk akal, tetapi Price tetap skeptis. Dia melaporkan bahwa patung kecil itu telah ditempatkan di kotak yang sama selama beberapa waktu dan tidak pernah bergerak sebelumnya, yang tidak akan terjadi jika jenis gesekan ini yang menjadi penyebabnya. Banyak ahli telah memberikan pendapat tentang teori ini, tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa artefak itu tiba-tiba mulai berperilaku seperti ini, padahal sebelumnya selalu tetap diam di tempatnya. Patung itu masih dipajang hingga hari ini untuk siapa saja yang ingin melihatnya. Jika mereka cukup berani, tentu saja. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka.
Jangan lupa juga untuk berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar selalu mengikuti semua unggahan terbaru kami. Nama saya Top 5 Announce dan sampai jumpa di video berikutnya.